Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinia Vinadia, NPM 21110311115. Izin mempresentasikan mini proposal skripsi Prodi S1 Akuntansi dengan judul Analisis Pengaruh Rasio Net Profit Margin dan Return on Asset pada perusahaan subsektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 hingga 2023. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, perusahaan subsektor transportasi dan logistik di dunia memiliki peran penting dan luas, yaitu sebagai pendorong ekonomi global, di mana transportasi dan logistik adalah tulang punggung perdagangan internasional. Sektor ini memastikan barang dan dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan efisien. Selain itu, sebagai konektivitas dan integrasi pasar, di mana perusahaan di sektor ini menghubungkan pasar-pasar yang jauh, memungkinkan distribusi produk secara luas dan merata sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga barang dan jasa bagi konsumen. Di Indonesia sendiri, selain sebagai tulang punggung perdagangan dan konektivitas dan integrasi pasar, perusahaan di sektor ini juga dapat menjadi penghubung antar pulau yang dimana Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Pada awal tahun 2020, terdapatnya penyebaran COVID-19, terjadinya penurunan ekspor dan impor perekonomian secara global, berkurangnya mobilitas manusia, barang, dan jasa yang mengakibatkan terganggunya stabilitas perekonomian secara global, sehingga menyebabkan dampak yang cukup besar pada perusahaan di mana terjadinya penguncian wilayah terdampak tertentu. Namun, pada tahun 2022, jumlah kasus harian COVID-19 mengalami penurunan, sehingga terdapat penyesuaian dalam kegiatan sehari-hari, seperti pembukaan kembali sekolah, kantor, dan tempat umum tanpa pembatasan ketat, sehingga terdapatnya peningkatan penggunaan transportasi yang meningkatkan mobilitas masyarakat, serta normalisasi kegiatan ekonomi dan sosial, dan masyarakat secara bertahap beradaptasi dengan kondisi new normal. Selain itu, terdapatnya peningkatan permintaan e-commerce yang berdampak langsung pada peningkatan permintaan layanan logistik. Di sini ada grafik pertumbuhan PDB subsektor transportasi dan logistik tahun 2022 hingga 2023. Dapat dilihat di Q1 2022 sebesar 15,79%, naik menjadi 21,27% di Q2 tahun 2022, dan naik menjadi 25,8% di Q3, namun menurun menjadi 16,99% di Q4 tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, Q1 sebesar 15,93%, Q2 turun menjadi 15,28%, Q3 turun lagi menjadi 14,74%, dan terakhir Q4 turun menjadi 10,33%. Berikut adalah dampak pertumbuhan produk domestik bruto subsektor transportasi dan logistik tahun 2022 hingga 2023 saat terdapatnya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDB sektor transportasi dan logistik mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022 hingga 2023 dikarenakan terdapatnya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya seperti variabel dan metode, namun terdapat pembaruan seperti jenis perusahaan yang diteliti adalah perusahaan subsektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan rentang periode penelitian yang diteliti adalah pada tahun 2022 hingga 2023. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio net profit margin dan return on asset pada perusahaan subsektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 hingga 2023. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada net profit margin terhadap kinerja keuangan perusahaan tahun 2022 hingga 2023? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada return on asset terhadap kinerja keuangan perusahaan tahun 2022 hingga 2023? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh net profit margin terhadap kinerja keuangan perusahaan tahun 2022 hingga 2023. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh return on asset terhadap kinerja keuangan perusahaan tahun 2022 hingga 2023. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pengukuran laporan keuangan perusahaan menggunakan analisis rasio net profit margin dan return on asset pada perusahaan jasa subsektor transportasi dan logistik. Yang kedua, manfaat praktis.
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi manajemen perusahaan mengenai pengukuran laporan keuangan perusahaan menggunakan analisis rasio net profit margin dan return on asset pada perusahaan jasa subsektor transportasi dan logistik. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari seluruh aktivitas akuntansi yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menyampaikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai oleh manajemen perusahaan saat menjalankan tugasnya mengelola aset perusahaan secara efektif selama satu periode tertentu. Yang ketiga, ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah aktivitas membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Yang keempat, ada rasio profitabilitas. Profitabilitas merujuk pada kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat penjualan tertentu dan ekuitas pada periode tertentu. Net profit margin. Rasio net profit margin atau disebut margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Selanjutnya ada return on assets. Rasio return on assets memperbandingkan tingkat pengembalian laba bersih dari perusahaan atas aset yang dimiliki. Selanjutnya penelitian terdahulu. Lestari tahun 2021 bertujuan untuk meneliti pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan. Studi ini menemukan bahwa variabel profitabilitas NPM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan likuiditas current ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua dari LD et al. Tahun 2023 meneliti tentang analisis pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan. Hasil menunjukkan bahwa likuiditas current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Profitabilitas ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Likuiditas dan profitabilitas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berikut adalah kerangka penelitiannya. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Hipotesis 1, terdapat pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan tahun 2022 hingga 2023 yang ditinjau dari net profit margin. Hipotesis 2, terdapat pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 2022 hingga 2023 yang ditinjau dari return on asset. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. 3.1, jenis dan sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan jasa subsektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI tahun 2022 hingga 2023 yang didokumentasikan di website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. 3.2 yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa subsektor transportasi dan logistik tahun 2022 hingga 2022-23 yang terdaftar di BEI. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sample method, yaitu pemilihan anggota sampel dengan mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, sehingga didapatkan 35 perusahaan yang masuk kategori kriteria sampel. Selanjutnya ada 3.3, variable dependent dan variable independent. Variable dependent atau Y, kinerja keuangan digunakan untuk menilai kesehatan finansial dan efektivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas periode tertentu. Variable independent atau X, untuk X1-nya itu NPM. Rasio NPM menunjukkan sejauh mana perusahaan berhasil menghasilkan laba bersih setelah dipotong pajak dalam suatu periode. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah earning after interest and tax dibagi sales dikali 100. Selanjutnya ada return on asset yaitu X2. Rasio ROA memperbandingkan tingkat pengembalian laba bersih dari perusahaan atas aset yang dimiliki. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah earning after interest and tax dibagi total assets dikali 100. Selanjutnya ada metode analisis. Statistik deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan, diolah, dan disusun sehingga mempermudah pemahaman terhadap karakteristik data guna keperluan selanjutnya. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji metode Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria yang digunakan adalah apabila signifikansi alfa kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.
Dan jika signifikansi alfa lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu untuk mengidentifikasi korelasi yang terjadi antar variabel independen dalam sebuah model regresi agar tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Penentuan nilai menggunakan nilai toleransi dengan nilai lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dan model regresi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Ini bertujuan untuk mengetahui model regresi adanya perbedaan atau kesamaan varian dari pengamatan lain. Jika varian yang ada berbeda dengan pengamatan lain, maka disebut heteroskedastisitas. Sedangkan varian yang memiliki kesamaan dengan pengamatan lain, maka disebut homokedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Ini menunjukkan kondisi di mana terdapat hubungan antara pengamatan baik dalam bentuk deret, waktu, atau dalam bentuk observasi, atau adanya korelasi yang terjadi pada dirinya sendiri. Uji ini menggunakan uji rantes dengan menghasilkan dua bagian, yaitu nilai signifikan lebih dari 0,05 mengindikasikan bahwa tidak terjadi autokorelasi, dan nilai sig kurang dari 0,05 mengindikasikan bahwa terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada uji regresi. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan menduga besar kecilnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Persamaan fungsi dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 NPM ditambah beta 2 ROA ditambah E. Selanjutnya itu pengujian hipotesis. Koefisien determinasi atau R kuadrat untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen yang dinyatakan dalam persentase. Semakin besar nilai yang dimiliki, menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang mampu diberikan oleh variabel independen untuk memprediksi variasi variabel dependen. Selanjutnya ada uji signifikansi parsial atau uji T. Uji T ini untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji T, nilai T hitung akan dibandingkan dengan nilai T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel dengan tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis diterima. Selanjutnya yaitu uji signifikansi simultan atau uji F. Untuk menguji signifikansi pengaruh semua variabel independen yang memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel independen. Kriteria penerimaan atau penolakan variabel didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Sekian presentasi mini proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.